Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akramah 'alallah minadh du'a." Tidak ada perkara yang paling disuka Allah kecuali Allah melihat hamba-hamba yang senang, suka dan rajin berdoa. Surat Al-Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Siapa yang rajin meminta, insya Allah hajat dan keinginannya dikabulkan. Surat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah itu dekat, betul? Lebih dekat daripada urat leher. Saking dekatnya Allah, insya Allah apa yang kita minta pasti diijabah, pasti dikabulkan dengan syarat falyastajibu li wal yu'minu bi. Jadilah manusia yang selalu beribadah dan jadilah manusia yang selalu beriman, maka insya Allah hidup kita bahagia dunia akhirat. Dan semoga yang hadir malam ini masuk surga. Kata Ustadz Amin Maizun benar, jaga niat, betul? Siapa yang datang ke sini untuk Allah pulang membawa berkah. Siapa yang datang ke sini cuman pengen ngelihat gue, OMG, hello. Siapa yang datang ke sini karena Rasulullah, insya Allah berkah. Tapi datang ke sini cuman pengen ngelihat lesung pipit gue, OMG, hello. Jadi semua sepakat hari ini datang karena Allah. Rabbisrah li sadri wa yaksir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan habis pengajian mulut kita semakin baik. Apa yang menghancurkan manusia? Antara dua lubang. Lubang mana? Mau tahu apa mau tahu banget? Ayo, lubang mana yang berbahaya? Mau tahu apa mau tahu banget? Mau tahu banget. Lubang atas, lubang bawah, Kalau ini tak dijaga, hancur kehidupan, betul? Mulutmu hari berapa banyak tetangga bertengkar gara-gara mulut, betul? Berapa banyak tidak saling bertegur sapa gara-gara ngomongin orang. Coba jujur, angkat tangan yang belum pernah ngomongin orang. Ayo, ayo, ayo. Rata-rata kerudungnya lebar, bajunya lebar, mulutnya ember. Betul? Ini kecil tapi malapetaka yang luar biasa.
Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni its wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Jangan mudah berprasangka, jangan suka mencari kesalahan orang, dan jangan suka ngomongin jeleknya orang. Mulut kecil tapi bahayanya bisa menghancurkan kehidupan. Lubang yang paling bawah. Apa yuk? Di antara dua selangkangan. Di bawah pusar namanya farjun atau lubang kemaluan. Gara-gara uang artis jual diri 80 juta. Gak usah ngomongin orang. Saya kan gak sebut nama, ya kan? Gara-gara kemaluan istri rela ninggalin suaminya. Banyak? Banyak. Makanya kemaluan kalau gak dijaga hancur hidup ini. Oleh karenanya ibu-ibu mesti waspada. Istri, kalau Ustadz Maizun tadi bilang, jangan kayak orang kota. Tapi kalau saya suruh harus seperti orang kota. Loh, kok seolah-olah bertentangan? Enggak bertentangan. Sekarang ini zaman teknologi, istri wajib cantik banget. Kalau istri tak cantik, terpaksa di luar sana ada waling mi, wanita maling suami nalo. Pelakor perebut laki orang. Sebelum direbut laki, maka kita harus mempercantik diri. Coba jawab pertanyaan saya dengan jujur. Jujur. Lebih cantik ke kondangan atau nyambut suami pulang? Hah? Tak salah. Coba, lebih cantik ke kondangan atau nyambut suami pulang? Ternyata kalau ke kondangan pakai jilbab model sakaratul maut. Pakai bunga mawar di atas kepala. Nanti yuk kondangan. Wow. Tapi suami disambut dengan pakaian kebesaran perempuan yang adem dan simpel namanya. Mengaku Anda. Sudah pakai daster, nggak pakai make up, rambut keriting uwel-uwel. Habis masak di dapur, minyak filma pindah ke muka, ketiduran jam 12 suami pulang. Se. Begitu dibuka wajahnya berantakan amburadul. Akhirnya suami terpaksa memandang istri orang. Wajib cantik. Wajib seksi. Malam Jumat. Tawarin dong. Abang. Gak pernah begitu. Abang. Apa? Malam Jumat. Bu, ibu cenderung suka diminta apa rajin meminta? Jujur, perempuan yang masuk surga, perempuan yang rajin meminta kepada suami. Apa? Meong. Wanita penghuni surga, wanita yang rajin dandan super cantik buat suami. Kalau tidak, saingan di luar banyak yang siap-siap merusak rumah tangga kita. Oleh karenanya, cantik wajib buat suami. Idza nadorta ilaiha sarratha, wanita yang soleha, kalau dipandang wajahnya enak, gak bikin enak. Makanya cantik boleh asalkan tidak too much dalam bahasa Inggrisnya. Apa too much? Berlebihan. Mudah-mudahan lisan kita habis Ramadan semakin bagus. Nggak suka ngomongin orang.
Tadi sudah dibahas nggak kepo dengan urusan orang. Nggak suka mau tahu apa yang terjadi dengan orang. Urus dirimu sendiri. Setuju? Yang kedua saya berdoa. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan setelah Ramadan ibadah kita semakin bertambah. Jamaah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Selama ini kan cuma nonton saya di TV. Apalagi ada iklan terbaru saya. Luwak white coffee. Ternyata ngelihat aslinya lebih ganteng. Jamaah. Habis Ramadan makin taat apa suka maksiat? Ah masa? Ini musolah namanya Nurul Hidayah, betul? Kalau Ramadan terawihnya ramai. Masya Allah, awal Ramadan. Pertengahan Ramadan, safnya mulai maju. Akhir Ramadan, emak-emak rempong tawaf di Transmart. Betul? Coba lihat Pak, 10 akhir Ramadan. Ibu-ibu sudah meninggalkan musola, sibuk cari baju baru. Apalagi anak-anak diajarkan beli sepatu baru. Padahal Ramadan tidak identik dengan baju baru. Baju baru, alhamdulillah. Untuk dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa. Masih ada baju yang lama. Iya betul? Sandal baru, alhamdulillah. Untuk dipakai di hari raya. Tak punya pun kurang kompak. Tak punya pun lagi sandal baru. Untuk dipakai. Tak punya pun masih banyak sandal di musola. Jamaah, yang paling berat bukan Ramadan. Yang paling berat apa yang Anda lakukan setelah Ramadan. Buktinya ketika taraweh Ramadan, Nurul Hidayah, masjid ramai. Tetapi ketika selesai Ramadan, kenapa masjid mulai sepi? Betul? Karena kita salah kaprah dalam menerima Ramadan. Ada satu amanah yang paling berat Bapak Ibu. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kulli fil islami kaulan, la as'alu anha ahada ghairaka." Berikan kepada kami nasihat yang dengan nasihat itu kami tak perlu bertanya kepada orang lain melainkan kepada engkau. Apa kata Nabi? Kul, katakan, amantu billah tsumma istaqim. Hendaklah selalu beriman kepada Allah dan istiqomah. Yang paling berat itu istiqomah. Oleh karenanya mudah-mudahan habis Ramadan para laki-laki sadar 5 waktu wajib di masjid. Maaf, ini peringatan dari Rasulullah. Laki-laki yang tidak mau sholat 5 waktu di masjid, Anda tergolong munafik tulen. Puas. Maaf Pak, kalau Bapak tidak meramaikan masjid, laki-laki yang tidak mau 5 waktu di masjid, perlu dipertanyakan dalil siapa yang Anda gunakan sholat di rumah. Tak ada dalil yang membolehkan laki-laki sholat di rumah. Tetapi hari ini saya kasih tahu Quran yang menyatakan laki-laki wajib sholat di masjid. Surat At-Taubah 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas sholah wa ataz zakah wa lam yahsha illallah. Orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman. Siapa yang memakmurkan masjid? Orang yang sholat di masjid. Surat Al-Baqarah 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in.
rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Di mana? Masjid. Surat Ali Imran 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hendaklah kau berpegang teguh kepada jamaah. Di mana? Di masjid. Dalil ini diperuntukkan laki-laki wajib sholat 5 waktu di. Kalau sampai mulai besok ada di antara kita yang gak mau ke masjid 5 waktunya, kata Nabi, bakar rumahnya. Kata Nabi, kalau ada rumah yang laki-lakinya nggak mau ke masjid, sholat di rumahnya, bakar rumahnya. Berarti apa? Laki-laki yang nggak mau ke masjid, munafik tulen. Jangan sampai setelah Ramadan, saya dan Anda tergolong munafik tulen. Agar tidak disebut munafik, 5 waktu wajib di masjid. Apalagi sholat subuh. Bapak nggak sadar kenapa adzan subuh beda? As-salatu khairum minan naum. Kenapa kita nggak pernah mikir? Kenapa adzan subuh itu beda? Al-Isra 78. Aqimis shalah liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Tegakkan salat subuh karena salat subuh disaksikan Allah dan malaikat. Dan ibu tahu orang yang paling kaya siapa? Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Siapa yang rajin mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh atau solat sunnah fajar, maka orang itu tergolong orang yang paling kaya di hadapan Allah. Masalahnya, apakah Anda dan saya tergolong orang yang rajin solat 2 rakaat sebelum subuh? Kalau belum, kasihan Dela. Karena itu ciri-ciri orang yang kaya. Bahkan Nabi Isa sampai sekarang masih hidup loh, Bu. Nabi Isa ini di langit kedua. Dan Nabi Isa akan diturunkan nanti di Masjid Menara Putih, Damaskus, Syria, untuk membunuh Dajjal. Dan Nabi Isa diturunkan bersama Imam Mahdi pada saat sholat subuh. Makanya sholat subuh adzannya beda. As-sholatu khairum minan naum. Orang Islam akan hebat kalau sholat subuhnya sebanyak sholat Jumat. Sekarang kita lihat apakah Nurul Hidayah sholat subuhnya seperti ini. Apakah banyaknya seperti ini tiap hari? Buktikan kalau kita hamba Allah dan umat Rasulullah. Jangan cuma teori. Lu cinta Nabi? Cinta dong. Sholat di masjid? Enggak. Hello. Lu cinta Nabi? Cinta dong. Sholat subuh di masjid? Enggak. Itu namanya cipa alias cinta palsu. Maka semoga setelah Ramadan semakin istiqomah meramaikan masjid, terutama mengerjakan sholat 5 waktu. Jamaah, apa kabar tahajud? Tahajud tidak pernah putus atau putus nyambung? Banyak orang yang tidak tahu kunci rezeki hidup adalah sholat tahajud. Kenapa kita dilatih sebulan penuh tarawih? Kenapa Rasulullah mengajarkan sebulan penuh tarawih? Karena sholat tarawih adalah tahajud di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan, tarawihnya itu adalah tahajud. Di luar bulan Ramadan namanya sholat malam. Ada dalilnya. Surat Al-Isra 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangun sholat malam, Bu. Siapa yang sholat malamnya rajin, Allah angkat di derajat maqam mahmuda, dekat dengan Allah hingga doanya selalu dikabulkan. Pertanyaannya, apakah setelah lebaran tahajudnya tiap hari? Halo? Tiap hari atau sudah mulai putus nyambung? Kalau sudah putus nyambung tahajudnya, berarti puasanya gatal alias gagal total. Karena ciri-ciri puasa yang diterima, mampu mempertahankan ibadah. Kalau ibu mampu terawih sebulan, kenapa tidak mampu tahajud selamanya? Ternyata harus menguatkan diri
untuk memperbanyak dzikir setelah Ramadan. Sudah mulai puasa Syawal belum? Ibu sudah bayar hutang belum? Rempong ngurusin ketupat. Iya enggak? Man soma Ramadana thumma atba'ahu sitta min Syawal kana kasyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan thumma atba'ahu sitta ditambah 6 hari min Syawal di bulan Syawal kana kasyamid dahr, maka orang itu dianggap puasa 1 tahun. Makanya cepat-cepat puasa Syawal. Sunnah Syawal ini bagus. Tanda-tanda diterima puasa, orang itu semakin gemar berpuasa sunnah. Lanjutkan perjuangan dengan puasa Senin dan Kamis. Lanjutkan perjuangan dengan al-yaumum bid. Puasa 3 hari setiap bulan. Ibu-ibu bayar hutang dulu ya, baru ngerjain puasa Syawal. Inilah doa yang dipanjatkan. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan setelah Ramadan ibadah kita semakin bagus. Udah sholat Isya? Angkat tangan yang belum sholat Isya. Jangan-jangan panitia belum sholat Isya. Sholat itu harus tepat waktu ya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Karena sholat adalah dzikir yang utama. Mudah-mudahan semakin bagus ibadahnya setelah Ramadan. Jangan turun, jangan malas. Karena orang yang turun ibadahnya setelah Ramadan, tanda-tanda puasanya tidak diterima Allah. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah. Doa yang keempat, Allahumma inni nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Mudah-mudahan semakin bertakwa. Jamaah, Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Yuk, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ku mohon usah pergi. Tahukah Anda, orang yang soleh berat ninggalin Ramadan, Bu? Ibu, orang yang taat nangis Ramadan pergi. Ibu malah cengengesan. Yes. Kenapa? Puasa pergi. Kita harusnya nangis. Orang yang soleh nangis, Ramadan pergi nangis. Karena apa? Keberkahan dicabut sama Allah. Dan setan kembali menggoda kita. Makanya tolong jaga takwa. Apa itu takwa? Pertama surat Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa itu apa? Orang yang banyak mengingat mati. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ibu-ibu, bapak-bapak, Ustadz Riza, masa mati. Jamaah, pernah dengar Ustadz mati? Kemarin almarhum Ustadz Kiai Haji Arifin Ilham ninggalin 8 anak dari 3 istri. Istrinya 3. Anak istri pertama anaknya 4. Istri kedua anaknya 2. Istri ketiga terakhir anaknya berusia 1 bulan. Belum sempat menatap ayahnya.
Ustadz juga banyak yang mati, betul. Sebelum Ustadz Arifin Ilham, ada Ustadz yang kondang, istrinya cantik, anaknya banyak. Namanya UJ. Betul. UJ pun meninggal di usia 40 tahun. Muda usianya. Habis UJ ada yang meninggal artis. Pelawak komedi terkaya di Indonesia. Namanya Olga Saputra. Sakit getah bening. Sama dengan penyakit Ustadz Arifin Ilham. Kanker getah bening. Meninggal di Singapura usia 40 tahun. Habib Munzir, pemimpin majelis Rasulullah. Orang yang taat juga meninggal usia 40 tahun. Orang yang banyak taatnya, orang yang banyak mengingat mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilaina turja'un. Setiap yang bernafas pasti akan mati dan akan dikembalikan kepada Allah. Adik-adik tahu Rasulullah meninggal usia berapa? Ibu tahu usia meninggal Nabi usia berapa? 63. Ada nggak yang datang sekarang usianya 60 tahun? Ada? Yang mana? Angkat tangan yang 60 tahun, ada? Ada nggak? Coba yang usia 60 tahun angkat tangan. Di sini ada nggak? 59 ada nggak? 59? Ibu 59. 63 dikurangi 59 berarti 4 tahun lagi. Betul? Jangan sombong. Setiap orang ini pasti akan mati. Aktsuru dzikra hadimin laddati ya'nil maut. Orang yang paling hebat, orang yang banyak mengingat mati. Kemarin setelah Ustadz Arifin Ilham, istri mantan presiden yang ke-6, ya, Ibu Ani Yudhoyono, penyakit leukemia. Padahal dibawa ke rumah sakit tercanggih di Asia, di Singapura. Tetapi ketika Allah sudah menentukan ajal, mau hebat apapun rumah sakit dan dokter tidak bisa melawan kekuatan Allah. Dan ibu sadar, kehidupan ini bukan cuma di dunia. Kehidupan ini ada yang namanya alam barzah atau alam kubur. Dan kita tahu kata Nabi, orang yang nazak sakaratul maut, yang nafasnya sudah sendiri, nafasnya sudah di tenggorokan, sakitnya seperti 300 kali bacokan pedang ditancapkan ke dada. Sakit, Bu. Makanya orang yang selamat meninggal dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang meninggal mengucapkan la ilaha illallah, maka akan masuk surga. Belum lagi ruhnya ditarik. Pertanyaannya, ketika jenazah di rumah, ruhnya kemana? Ibu sempat mikir, bapak sempat mikir, ketika ada jenazah, jenazah itu di rumah, ruhnya kemana? Ruhnya ditarik ke langit pertama. Di tempatnya Nabi Adam, disimpan, dan 7 langkah. Tujuh langkah saudaranya mengantar ke kubur. 7 langkah keluarganya mengantar ke kubur. Lalu dia pulang, ruhnya dikembalikan lagi. Langsung masuk ke kubur. Dan dia sadar, ya Allah, aku sudah meninggal ya Allah. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Kemudian, wayatihi malakani fayujlisanihi fayakulani. Ada 2 malaikat, fayujlisanihi, mendudukkan jenazah itu, ditempelkan di dinding. Lalu ditanya, marabbuk? Siapa Tuhanmu? Orang yang baik jawabannya, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Ditanya lagi, madinuk? Apa agamamu? Ruh yang baik menjawab, diniyal Islam, agamaku Islam.
Ditanya lagi, "Ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum?" Siapakah laki-laki yang diutus di antaramu? Orang yang baik menjawab, "Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ditanya lagi, "Ma yudrik?" Dari mana Anda tahu? "Qara'tum kitaballah wa amantu bihi." Saya membaca Quran dan beriman kepada Al-Quran. Ini ruh yang baik, Bu. Kalau ruh yang tak baik ditanya, "Marabuk?" La adri, la adri. Madinuk? La adri, la adri. Tak bisa menjawab pertanyaan kubur. Dan pernahkah Anda berpikir bagaimana siksa kubur yang luar biasa? Orang yang taat, orang yang tahu bagaimana mempersiapkan menuju mati. Jangan sombong. Bisa jadi minggu depan nama kita dipanggil di loudspeaker musola. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Namanya siapa, Bu? Ibu namanya siapa? Hah? Maimunah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia Ibu Maimunah. Lah, kan kita ini camat, calon mati, betul? Semua bakalan mati. Maka setelah Ramadan, setelah usai Ramadan, tingkatkan iman kita untuk banyak mengingat kematian. Yang kedua, perbanyak takwa, menjaga keluarga. Ayo kita doakan rumah tangga kita biar sakinah mawaddah warahmah ya. Yuk baca surat Al-Furqan 74 bersama-sama. Dengan doa ini insya Allah sepulang dari ini keluarga kita bahagia. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sekali lagi, Rabbana hablana. Nggak apal. Selama ini doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu doa apa? Masuk WC. Bu, ayo doakan keluarga kita ya. Rabbana makin hilang suaranya. Semoga yang hadir istrinya dijadikan istri yang soleha. Setiap keindahan yang tanpa oleh mata, itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri. Masih 50%. Semangat. Hanya istri. Di depanku kurang mantap. Hanya istri. Bareng-bareng semuanya. Hanya istri. Insya Allah di surga. Saya doakan ibu penghuni surga ya. Jadi istri yang soleha ya. Istri yang soleha syaratnya cuma 2. Baca surat An-Nisa ayat 34. Fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Istri yang soleha, istri yang taat kepada Allah dan taat kepada suami. Apakah sudah taat sama suami? Pernah curi dompet suami? Pernah ambil uang suami? Pernah ngutang nggak ngomong giliran bayar ngomong?
Wanita mesti taat sama suami. Saya punya istri bu, Masya Allah. Cantik banget. Saya punya istri, saya nikahi di usia muda. Gara-gara bertemu dalam sinetron SCTV. Judulnya Pesantren Rock and Roll. Wow. Waktu itu usia saya sudah 35 tahun. Belum nikah. Bujang tak laku-laku. Padahal ganteng. Heran deh. Ada lesung pipi tapi tak laku-laku. 35 belum menikah. Kata teman saya, kalau di atas 30 belum menikah berarti bisa jadi punya dua kelemahan. Apa itu? Kalau tidak lemah iman, lemah syahwat. Ya Allah. Saya dibilang lemah syahwat. Kurang ajar. Akhirnya saya bertemu dengan istri saya ketika main sinetron, dan istri saya menikah di usia 19 tahun melawan 35. Wow. Saya dapat dia anugerah, dia dapat saya musibah. Jamaah, akhirnya kita menikah di kediaman Ustadz Arifin Ilham, Sentul, Pesantren Az-Zikra, menikah ala Padang. Neng 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 neng. 2 bulan kemudian menikah ala Bollywood di Bali. Boleh curiya, boleh kanggena, hame ho gaya, tera sajna, tere binjione, yulakadame, tumara jaya. Wah, banyak juga penggemar saya ternyata. कहता है मन अपना मिलन दुनिया में बेकरार है. Wow, mantul, mantap betul. Menikah ala India. Apa yang bikin saya kaget? Habis menikah dapat rezeki jadi bintang iklan Bodrek. Tahu Bodrek? Sakit kepala, cepat minum Bodrek. Tapi kan belum makan, itulah okenya Bodrek. Bisa diminum sebelum makan. Wow. Dapat 200 juta. Langsung saya pulang. Saya bilang sama istri, sayang, dapat uang 200 juta, kita DP rumah yuk. Apa jawaban istri saya? Saya nggak mau beli rumah. Loh, kenapa? Karena engkau adalah rumah abadiku. Pret. Dia nggak mau beli rumah bu. Uang 200 juta loh. Nggak mau. Apa yang dia bilang? Daripada kamu ajak aku ke developer, mendingan kamu ajak aku ke travel. Loh, kenapa? Daripada beli rumah, mending kita berangkat haji dulu. Masya Allah. Itu jawaban istri yang soleha. Coba ibu dikasih uang 200 juta. Beli apa? Gulang. Istri saya nggak mau pak rumah. Mobil tak punya nggak mau. Rumah masih kontrak tapi dia ingin haji. Akhirnya 2014 kami berangkat ke Baitullah pakai haji plus. 1 orang 200 juta. Berangkat 3 orang dengan ibu saya 600 juta. Tapi tak punya rumah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak, wal mulka la syarika lak. Kami berangkat haji bertiga. Sampai di Mekah, istri saya berdoa. Apa doanya? Mudah-mudahan punya keturunan. Kita berdoa pada hari Jumat, ya Allah kasih keturunan. Doa pada hari Jumat ketika wukuf Haji Akbar. Dan pada hari Senin istri muntah-muntah. Ada yang tahu kenapa? Yang jawab masuk angin syirik Anda.
Istri saya positif hamil. Dan anak saya pertama bernama Zulaika Nisaul Jannah Makkatul Mubarakah. Panjang kan? Karena made in Mekah. Ulekannya ulekan Mekah. Pulang ke Indonesia sudah dapat keturunan, Masya Allah. Setelah haji bisa beli mobil, bisa beli rumah dan semua yang saya butuhkan. Karena apa? Kata Allah dalam surat Ali Imran 96, Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bibakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Masjid pertama yang dibangun Allah adalah Mekah. Siapa yang pergi ke Mekah untuk umrah ataupun haji, sepulang dari Mekah rezekinya bertambah berkah. Ini istri yang soleh. Yang dibutuhkan itu Allah dulu, bukan dunia. Habis haji dan umroh rezekinya melimpah. Angkat tangan yang pengen naik haji. Ya Allah, yang angkat tangannya paling tinggi kabulkan ya Allah. Saya doakan mudah-mudahan segera berangkat ke Mekah. Ingat pesan Nabi, la tushaddur rihala illa ila thalathi masajid, la tushaddur rihalu illa ila thalathi masajid. Tidak ada sebuah perjalanan yang ongkosnya akan diganti berkali lipat. Tidak ada sebuah perjalanan yang duitnya akan diganti kecuali berjalan menuju 3 masjid. Al-Masjidil Haram di mana? Mekah. Wa Masjidi Hada di mana? Madinah. Wa Masjidil Aqsa di Palestina. Siapa yang punya rezeki datang ke 3 masjid ini, insya Allah hidupnya berkah dunia akhirat. Maka saya berdoa mudah-mudahan sehabis Ramadan di bulan Syawal ini ada yang dikasih rezeki untuk berangkat ke Baitullah. Minimal umrah. Coba angkat tangan yang sudah punya sepeda motor. Ya Allah, yang bohong, mudah-mudahan motornya hilang. Ayo angkat tangan yang sudah punya sepeda motor, angkat tangan sebelah sini ayo. Yang mana? Ayo Bapak yang punya sepeda motor angkat tangan. Angkat tangan yang sudah punya sepeda motor. Oke. Yang sudah punya sepeda motor tapi belum umroh. Jamaah, kalau ada pilihan, kalau ada duit, umroh dulu apa beli motor dulu? Kalau ada duit, beli rumah dulu apa haji dulu? Orang yang dunia dulu tidak akan dapat rezeki yang melimpah. Tetapi orang yang akhirat dulu insya Allah rezekinya akan melimpah. Saya tidak beli rumah dulu tapi berhaji dulu. Setelah pulang haji langsung bisa membeli rumah seluas 2000 meter. Karena rezeki dari Allah. Innallah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah yang kasih duit, Allah yang kasih rezeki. Kenapa Anda tidak dekatkan diri kepada Allah? Kalau Anda mau rezekinya berkah, jangan jauh-jauh dari Allah. Orang yang taat, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang gemar beribadah dan taat, maka rezekinya dihadirkan dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Kalau hidup mau berkah, tolong dekati Allah dengan cara apa? Memperbanyak ibadah. Maka saya doakan, Allahumma hajjaka hajjan mabruran wa sya'yan mashkuran wa amalan makbulan wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, kasih kesempatan yang hadir ini untuk berangkat ke Baitullah ya Allah. Kasih kesempatan yang hadir ini untuk mencicipi indahnya umroh ya Allah. Dan kasih kesempatan yang hadir untuk melaksanakan ibadah haji ya Allah.
Dan kasih yang hadir bisa menikmati rezekimu yang halal ya Allah. Dan kasih yang hadir kekuatan istiqomah untuk dekat kepada Allah. Amin ya Rabbal. Sudah jam berapa? Masih jam 8. Jamaah. Lanjut enggak? Sampai subuh? Ketinggalan pesawat saya. Hari ini saya mesti berangkat ke Semarang. Karena pesawat saya jam 6 pagi sudah terbang ke Bali karena ada acara di Bali. Dari Bali berangkat lagi ke Jakarta. Maka maksimal sampai jam 12 aja ya. Sekarang jam berapa? 1 jam lagi. Sanggup? Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula illa billahil sab'atu yudilluhumullah fi dillihi yawma la dilla illa dilluhu. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungannya Allah. Sab'atu yudilluhumullah fi dillihi yauma la dilla illa dilluhu. Ada 7 manusia yang akan dilindungi Allah. Mudah-mudahan setelah Ramadan kita tergolong 7 manusia yang dilindungi Allah. Siapa manusia pertama yang mendapatkan naungannya Allah? Yang pertama al-imamul adil. Pemimpin yang adil. Bu, siapakah pemimpin perempuan? Suami. Berarti ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki wajib menjadi pemimpin untuk keluarganya, betul? Laki-laki wajib mengarahkan istrinya, betul? Dan laki-laki wajib membahagiakan keluarganya termasuk lahir dan batin. Jamaah, senang gak kalau punya model suami ganteng, soleh, kaya, baik hati, lembut, tanahnya banyak, belanjanya sebulan 50 juta. Seneng gak? Ada lesung pipinya. Seneng gak? Pak, semua perempuan butuh laki-laki jantan. Iya enggak? Siapa laki-laki jantan? Laki-laki yang mampu membahagiakan istrinya. Karena perintah dalam Al-Quran. Surat An-Nisa 19. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah istrimu dengan baik. Apa kata Nabi? Akmalul mu'minina li'imanihim ahsanahum khuluqan. Sebaik-baik orang, orang yang berakhlak baik kepada istrinya. Makanya pemimpin itu harus baik. Kalau dalam rumah tangga, pemimpin terletak pada suami. Kalau suaminya malas kerja, najis tralalah. Laki-laki itu wajib rajin bekerja. Tadi saya dengar cerita di dalam mobil. Dia punya suami, suaminya malas kerja. Lah kasih makan istrinya apa dong? Masa nggak pengen beliin mobil buat istrinya? Iya nggak? Perhiasan sawah yang melimpah ribuan hektar. Makanya pemimpin adalah laki-laki dan kita doakan suami kita menjadi laki-laki yang adil. Terutama untuk istrinya.
Bu, laki-laki itu istrinya 1 atau 4? Hah? Laki-laki godaannya di perempuan, asal ibu tahu. Baca surat Ali Imran 14, Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Dalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Godaan laki-laki adalah perempuan. Jamaah, jujur, istri almarhum Ustadz Arif ini lama dah berapa? Nah, berarti laki-laki cenderung cari perempuan lebih dari 1. Makanya, tetapi fa illam ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aimanukum. Kalau laki-lakinya tidak mampu berbuat adil, sebaiknya 1 saja. Jadi bapak yang ada di sini, bapak dihalalkan dapat jatah 4. Diambil enggak? Kalau memang tidak mau diambil, cukup 1. Makanya sekarang berdoa, mudah-mudahan suami kita tidak neko. Karena banyak perempuan yang salah. Giliran suami mau nikah lagi, dia marah-marah. Giliran suami jajan di luar dengan perempuan nakal, dia nggak marah. Oleh karenanya doakan suami pemimpin kita menjadi pemimpin yang baik, yang kasih kebahagiaan buat istrinya. Hingga istrinya bahagia lahir dan batin. Ibu mau bahagia nggak, Bu? Syarat bahagia, arba'um minasya'ada, 4 yang membahagiakan. Al-mar'atu solihah, rumahmu akan bahagia kalau ada istri yang soleha. Kalau ibu mau banyak rezeki, tolong soleha dulu kali. Hello, minta rezeki tapi nggak soleha, gimana ceritanya? Rumah itu ada berkah kalau yang pertama penghuninya adalah almar'atus soleha. Sekarang pertanyaannya, ibu udah soleha belum? Apa solihin? Jemaah, jangan banyak menuntut Allah. Kalau belum soleha, kalau soleha, maka yang kedua Allah akan beri apa? Wal maskanul wasi', rumah yang luas. Wal markabul hani, mobil yang bagus. Wal jarus soleh, tetangga yang baik. Oleh karenanya sumber rumah tangga bahagia selain suami yang taat dan adil adalah istri yang soleha. Siapa istri yang soleha? Istri yang sholatnya tepat waktu. Jamaah, jangan pernah sholat dimolor-molorin. Kalau sholatnya molor, rezekinya juga ngaca dong. Kalau sholatnya tepat waktu, rezekinya juga tepat waktu. Allah nggak perlu dituntut, ibu. Allah tak perlu dituntut karena Allah maha tahu. Kalau ibu taat, maka insya Allah rezekinya semakin lebat. Jamaah, tahajudnya lihat dong. Demi Allah, kalau ibu tak pernah putus tahajud, maka jalan dimudahkan urusannya. Kalau bapak tidak putus tahajud, insya Allah rezeki dihadirkan dari mana-mana. Sekarang pertanyaannya, apakah antum tergolong orang yang tak pernah putus tahajud atau orang yang malas tahajud? Yang ketiga, sholat duha, pembuka pintu rezeki. Yang keempat, 2 rakaat sebelum fajar. Makanya bangun jam 3 sholat tahajud. Pas lagi subuh datang ke masjid atau di rumah untuk perempuan, habis adzan kerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Namanya sholat fajar. Orang yang mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, ini amalan pembuka pintu rezeki.
Habis itu sholat subuh tepat waktu. Habis sholat subuh, bapak-bapak jangan pulang pak. Tunggu zikir sampai syuruk israf. Sholat israf 2 rakaat. Kurang lebih jam 6. Siapa yang sholat israf 2 rakaat, maka pahalanya setara dengan umroh. Habis itu pulang, kerjakan sholat duha 4 rakaat minimal. Nanti duhur kerjakan arba'an qoblad duhri 4 rakaat sebelum duhur. Rata-rata dikerjakan cuma 2 rakaat sebelum duhur, betul? Padahal Nabi mengatakan la yada'u arba'an qoblad duhri wa raka'ataini qoblal ghadah. Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat salat sebelum duhur. Mana yang lebih bagus? 2 rakaat sebelum duhur atau 4 rakaat sebelum duhur? Jawabannya 4 rakaat sebelum duhur. Habis sholat duhur, arba'an ba'daha. Kerjakan 4 rakaat setelah duhur. Jadi sholat duhur aja ada 12. 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat duhur, dan 4 rakaat setelah duhur. Pertanyaannya, apakah sudah mengerjakannya? Udah gitu minta rezeki yang banyak. Ngaca dong. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah engkau sebagaimana melihat Rasulullah solat. Kalau bapak mengaku pencinta Rasul, kalau bapak mengaku orang yang mengagungi Rasul, maka solat duhur Rasulullah ada 12 rakaat. 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat duhur, dan 4 rakaat setelah duhur. Kalau anda mengerjakan, insya Allah rezekinya berkah. 4 rakaat sebelum asyar, ghairu muakkad. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, dan 2 rakaat setelah isya. Barang siapa sehari semalam yang sholatnya seperti yang saya bicarakan, insya Allah Allah jamin rezekinya. Pertanyaannya, apakah sudah dikerjakan semuanya? Ya udah, nggak usah banyak nuntut. Karena barang siapa yang rajin mengerjakan, insya Allah rezekinya berkah. Maka kita doakan mudah-mudahan pemimpin suami kita taat hingga rezekinya dibuka lebar-lebar. Istrinya soleha, taat menjalankan ibadah dan menjaga perasaan suaminya. Ibu, pernah bermuka masam? Pernah sama suami begini? Pernah? Seorang istri yang modelnya begini, berarti dia istri yang durhaka. Karena istri itu harus selalu nyengir 24 jam non-stop. Suami datang, mas, makan. Istri mesti nyengir. Wajahnya tidak boleh bermuka masam. Sebab bagian daripada ketaatan kepada suami, idza nadharta ilaiha sarratha, wajahnya enak kalau dipandang. Yang kedua, sab'atu yudilluhumullah fi dillihi yauma la dilla illa dilluhu. Golongan yang akan mendapatkan naungan Allah setelah Ramadan, syabbun nasa'a bi ibadatillah, pemuda-pemuda yang gemar beribadah. Makanya saya bangga. Usianya berapa? 17 tahun. Oh my God. Masih sekolah. Udah lulus. Ini pemuda kayak gini keren. Coba pemuda Banser. Masih muda-muda semua. Tuh, lihat. Itu kumisan deh. Oh enggak, bukan itu. 17 tahun. Tapi suka ke pengajian, iya enggak? Apa yang membuat kamu suka datang ke sini? Pasti pengen ngeliat gue. Anak-anak muda ini bu, kalau diajari taat, dia akan menjadi orang yang akan dinaungi surga. Makanya biasakan, kalau pengajian bukan cuma Nelly yang hadir. Tahu Nelly? Nenek lincah. Bukan cuman M2R, apa? Emak-emak rempong. Tapi yang hadir adik kecil. Ini siapa namanya? Hah? Siapa? Salika? Hah? Tropikal?
Fiksal. Kok namanya kayak obat pel-pelan? Siapa namanya yang bener dong? Talita. Oh, ini maknya penggemar Mayra Mercedes nih. Talita usia, kamu kelas berapa Talita? Kelas 4 SD. Ya Allah, 4 SD datang ke pengajian loh. Kenapa datang ke pengajian? Pasti pengen foto sama gue nih. Jamaah, kita dukung yuk anak-anak muda agar gemar selawat, gemar ke pengajian. Kita dukung anak-anak muda agar dekat kepada Rasulullah dan dekat dengan ibadah. Kita dukung anak-anak muda agar memakmurkan masjid. Sebab anak-anak muda yang taat kepada Allah tergolong sab'atu yudilluhumullah. 7 manusia yang akan mendapatkan perlindungan Allah. Yang ketiga, siapa yang akan dinaungi Allah? Rajulun qalbuhu mu'allakum fil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut kepada masjid. Makanya Bapak Ibu jangan jauh-jauh dari masjid. Karena orang yang terpaut kepada masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang maha besar? Allah. Siapa yang bergetar dengan panggilan Allah, lalu datang ke masjid, orang itu tergolong rajulun qalbuhu mu'allakum fil masajid. Orang yang hatinya terpaut kepada masjid. Mudah-mudahan setelah acara ini, kaum laki-laki yang hadir, mulai besok subuh, menggerakkan gerakan sholat subuh berjamaah. Ramaikan 5 waktu di masjid. Maka insya Allah Anda tergolong orang yang akan dilindungi Allah. Yang keempat, siapakah yang akan mendapatkan naungan surga? Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. Orang-orang yang berkumpul dalam rangka bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Malam ini kita berkumpul karena Allah, betul? Jauh-jauh saya datang dari Jakarta, berjam-jam melalui kendaraan, berjam-jam dengan pesawat. Itu dilakukan karena saya cinta kepada ibu. Ibu cinta kepada saya? Ibu sayang kepada saya? Kok enggak? Tahabba fillah, saling mencintai karena Allah. Bukan berarti ibu pengen jadi bapak-bapak juga begitu. Ayo rawat rasa silaturahim, saling mencintai karena Allah. Maka insya Allah orang yang saling mencintai karena Allah akan mendapatkan naungan surganya Allah. Yang kelima, rajulun da'athu imra'atun datu manshibi wa jamali faqala inni akhafullah. Laki-laki yang ketika ditawarin perempuan menolak untuk berbuat zina. Hati-hati, zina ini merebak di mana-mana loh. Kemarin di Lampung 26 siswa SMP hamil bersamaan. Anak-anak muda sekarang sudah berani. Saya ceramah di salah satu SMP negeri Jakarta, Bu. Ada anak SMP kelas 2 datang kepada saya, Ustadz selfie dong. Ayo. Habis selfie, teleponnya bunyi. Tertulis Papa. Papa, Papa di mana? Aku kangen deh. Hah? Papa di kantin ya? Makan bakso? Ikut. Saya tanya, itu papa kamu? Bukan Ustadz. Siapa? Pacar aku. Ya Allah. Anak SMP kelas 2 pacaran panggil papa, mama. Gimana gak mau hamil? Rusak pergaulan kita, mesti dijaga. Makanya perzinahan ini mesti dijaga. Bapak tahu nggak? Tahun baru 2018, 31 Desember menjelang 1 Januari 2019, penjualan kondom dan obat anti hamil di apotek laris. Siapa yang beli? Siapa yang beli? Orang Indonesia yang beli, Pak. Malam tahun baru dibuat untuk berzina. Di puncak Bogor, kondom berserakan, Pak.
Malam tahun baru itu, siapa yang beli? Anak muda. Makanya anak muda yang tidak mau pacaran, anak muda yang menjaga diri dari zina, tergolong orang-orang yang akan dijaga Allah. Apalagi seorang yang pernah menikah. Anak muda berbuat zina dicambuk 100 kali. Tetapi kalau orang yang berumah tangga selingkuh dan berbuat zina, dilempar batu sampai mati alias dirajam. Makanya orang yang sudah berkeluarga selingkuh dengan tetangganya, orang itu dilempar batu sampai mati. Biar tahu sekalian, biar nggak ada namanya pebinor, perebut bini orang. Biar nggak ada yang namanya pelakor, perebut laki orang. Karena apa? Hukum untuk pebinor dan pelakor dirajam sampai mati. Ayo, berani? Tapi di sini nggak ada kan? Nggak ada satu. Jamaah, jaga kemaluan kita, jaga lubang kita, karena ini bagian dari 7 golongan yang akan dilindungi Allah. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta ta'lama shimaluhu ma yunfiku yaminuhu. Seseorang yang berinfak, rajin bersedekah, tetapi ikhlas, nggak perlu ngomong-ngomong. Maka siapa yang tiap hari rajin sedekah, ke masjid dan memberi orang, insya Allah rezekinya juga berkah. Yang rajin kasih makan orang, orang ke rumah kasih makan, siapapun ke rumah kasih makan, insya Allah rezekinya berkah. Jangan pelit bersedekah, karena tidak akan rugi orang yang bersedekah. Jamaah, lebih mikir beli pulsa handphone atau nyumbang kotak amal masjid? Mana yang sering kita pikir? Ibu kalau beli pulsa nggak mikir kan? Karena butuh, betul. Kalau beli pulsa 100.000, kenapa nyumbang kotak amal masjid 10.000? Kenapa? Ibu, coba kalau ibu bisa beli baju 600.000, kenapa nyumbang masjid cuma 10.000? Kalau ibu bisa beli motor jutaan rupiah, kenapa bapak tidak pernah nyumbang masjid jutaan rupiah? Kalau bapak bisa beli TV, layar flat 4 juta rupiah, kenapa nyumbang masjid tidak pernah 4 juta rupiah? Jawab pertanyaan ini masing-masing. Kenapa untuk dunia Anda berkorban mati-matian? Kenapa untuk harta, handphone bisa beli mati-matian? Giliran suruh kurban 1 ekor kambing, mikir. Betul? Sudah enggak kurban, sibuk cari kupon kurban. Kelakuan siapa ini? Jangan begitu. Kalau ibu bisa beli sepeda motor, bapak bisa beli sepeda motor, harusnya Anda bisa setiap tahun kurban 1 ekor kambing. Jangan pelit, bahkan sapi. Kenapa Anda mampu beli motor jutaan rupiah, Anda mampu beli barang jutaan rupiah, tetapi Anda tidak mampu berinfak di jalan Allah. Padahal siapa yang berkorban untuk jalan Allah akan termasuk 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yang terakhir, siapakah orang yang ketujuh yang akan mendapatkan naungan Allah? Rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Orang yang sering berzikir dan menangis ketika bermunajat kepada Allah. Ibu kalau sholat pasti nangis, Bu. Kenapa kejepit? Ibu kalau sholat nangis enggak? Atau pikiran kadang kemana-mana? Padahal orang yang sholat menangis berarti khusyuk, ya ingat kepada Allah. Maka rajulun dzakarallah khalian fafadat ainahu.
ainahu, orang yang mengeluarkan air mata dari matanya karena berzikir kepada Allah. Berarti apa? Penutup orang yang akan mendapatkan naungan Allah adalah orang yang gemar berzikir, mencucurkan air mata, bermunajat dan tidak jauh dari Allah. Makanya hari ini setelah Ramadan lewat, setelah Ramadan usai, saya titip 4 perkara boleh? Saya titip 4 perkara boleh? Yang pertama, siapa yang mampu menguasai 4 ini, insya Allah dia mampu menguasai surga. Yang pertama, mampu menguasai godaan syaitan. Musuh terberat kita adalah syaitan yang sering iming-imingin di telinga setan. Surat An-Nur 21, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Yang kedua, menguasai hawa nafsu. Marah, benci, emosi, melawan kepada suami, tidak jujur kepada suami, itu hawa nafsu. Yang ketiga, menguasai lisan, mulut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah ngomong yang baik, kalau tidak mampu lebih baik diam. Selamat ente. Kalau teman lagi ngomongin orang, jangan dengerin. Jamaah, jaga mulut ya. Ngomong yang baik, kalau tak mampu lebih baik, demi Allah mulai besok sudah nggak ada lagi ceritanya ngomongin orang. Demi Allah mulai besok, tolong jaga kerudungnya. Kerudungnya lebar, mulutnya ember. Ada yang kayak gini? Ada. Udah. Gak usah ngomongin orang. Yang terakhir, menguasai rasa marah. La takhdab walakal jannah. Jangan marah maka akan masuk surga. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawat. Didadari didadam, didadari didadam, didadari didadam, didam. Dengan kasih-Mu ya Rabbi, berkahi hidup ini. Dengan cinta-Mu ya Rabbi, damaikan mati ini. Saat salah ku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temui-Mu di surga. Terima sembah, terimalah doaku, terima sembah, izinkan ku semuanya. Maulana ya sami' do'ana, Maulana ya Maulana ya sami' do'ana, Maulana ya sami'.
Maulana ya Maulana ya Sami. Penutup dari Riza Muhammad. Mulai nanti pagi jam 3 kita bangun ya. Tolong alarm handphone arahkan ke jam 3. Ngapain? Sholat tahajud. Setelah itu jangan tidur. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmah. Isi dengan membaca Al-Quran. Sampai menjelang subuh. Langsung sholat 5 waktu di masjid. Awali dengan 2 rakaat sebelum subuh sholat fajar. Sholat duha 4 rakaat sebelum duhur. 4 rakaat duhur tepat waktu. 4 rakaat setelah duhur. 4 rakaat sebelum asyar. Asyar sholat waktu, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, sholat isya tepat waktu, dan 2 rakaat setelah isya. Buktikan kalau ini dikerjakan rezeki berkah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa melekat di hati. Ambil yang mana ibu dan bapak suka, amalkan, insya Allah rezeki Anda akan sama seperti rezeki saya. Lancar, berkah, naik haji, umroh, berbagi, dan lain sebagainya. Insya jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita ketemu di TV ya. Jangan kemana-mana dulu, ada doa. Sebab saya jam 12 mesti istirahat. Dan jam 3 harus ke Semarang. Karena pesawat saya jam 6. Maaf lahir batin ya Bu. Kesempurnaan milik Allah. Kalau ada mulut saya dan sikap saya yang tidak berkenan, dimaafkan. Ini kedhaifan saya sebagai seorang manusia yang tak luput dari salah dan dosa. Saling mendoakan ya. Insya Allah kita ketemu di lain waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan Nurul Hidayah, remajanya, ikatan remajanya, para ustadz yang hadir, tokoh masyarakat yang hadir, dan jamaah semua setelah pengajian ini semakin dekat kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan duduk di sini sampai nunggu doa. Silakan MC. Terima kasih. Untuk doa kami mohonkan kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Falahuddin. Kepada beliau dihaturkan. Untuk banser mohon diambilkan mic dari panggung ke hadapan Romayai. Silahkan. Salah satu saya ambil. Ya. Terus. Insya Allah nyampe. Untuk hadirin sekalian, tolong jangan beranjak dulu. Mari kita ikuti doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin ya Allah. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Amin Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Amin ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fil nabiyyin. Amin ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fil mursalin. Amin ya Allahumma Allah. salli ala Sayyidina Muhammad fil awwalin. Amin ya Allahumma Allah. salli ala Sayyidina Muhammad fil akhirin. Amin. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Amin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا الله. قرة أعين واجعلنا آمين. للمتقين آمين. إماما. اللهم آمين. بحق قولك بسم الله الرحمن الرحيم. Amin. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة آمين يا مسلمة الله. لك
وأرنا مناسكنا وتب آمين علينا يا إنك الله. أنت التواب الرحيم آمين أبي حق قولك ربي اجعلني مقيم آمين الصلاة يا ومن الله. ذريتي ربنا تقبل دعاء آمين ربنا يا اغفر لي ولوالدي من يوم يقوم الحساب آمين يا اللهم اجعلنا وأهلنا آمين وأولادنا يا والحاضرين الله. يا الله من الصلاح والعلم والأمل والخير آمين يا الله. ولا تسألنا وإياهم من الشر والجهل آمين والكسل يا والضير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا آمين يا اتباعه الله. اللهم أرنا الباطل آمين، باطلا آمين. وارزقنا اجتنابه ربنا لا آمين. تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا آمين. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت آمين. الوهاب اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا آمين إلا يا غفرته الله. ولا عيبا إلا سترته آمين يا ولا الله. مريضا إلا شفيته ولا دينا آمين إلا يا أديته ولا حاجة من حوائج آمين يا الدنيا الله. والآخرة إلا قضيتها آمين يا اللهم الله. إنا نستحفظك ونستعوذك آمين ما يا قد الله. علمتنا في هذا المجلس آمين يا ورده الله. إلينا عند حاجتنا إليك آمين اللهم يا انفعنا الله. بما قد علمتنا اللهم ارزقنا آمين فهم يا الله. نبيين وعبد المرسلين إلى آمين يا الملائكة الله. المقربين اللهم إنا آمين يا نعوذ بك من الله. علم لا ينفع ومن قلب لا آمين يشاء يا ومن دعاء لا الله. يسمع ومن عمل لا يرفع ربنا آتنا في آمين الدنيا يا حسنة الله. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل يا الله دعانا بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك وإياك نعبد وإياك نستعين نستعين اهدنا اهدنا الصراط الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين آمين. تقبل الله Minna منكم wa minkum taqabbalnya karim. Untuk semua tamu undangan, tokoh masyarakat, jajaran pengurus Nahdlatul Ulama agar masuk ke dalam musola untuk acara ramah tamah. Para ustadz, para yai juga dimohon untuk ikut acara ramah tamah di dalam musola. Satu porsi untuk 4 orang. Untuk jajaran pengurus Nahdlatul Ulama Ansor semuanya mohon untuk bisa ikut acara ramah tamah. Demikianlah hadirin sekalian, dengan berakhirnya doa yang telah dibacakan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Falahuddin, selesai sudah acara pengajian umum dalam rangka halal bihalal yang terselenggara atas kerjasama Irmuna Ikatan Remaja Musola Nurul Hidayah. Semoga acara pada malam hari ini dapat membawa keberkahan untuk seluruhnya. Kami yang bertugas dari awal hingga akhir, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan dan kehilafan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.